Pemirsa, ibu dan anak tewas dalam kebakaran di Bekasi, Jawa Barat hari ini. Sebuah pusat perbelanjaan di kawasan kota wisata Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat terbakar. Sebanyak 6 rumah warga di Jalan Abdul Muthalib, Samarinda, Kalimantan Timur, ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini kami akan menyampaikan kajian mengenai bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah Kota Semarang, yakni Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan Banyumanik. Pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran merupakan bentuk dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap warga negara dari bahaya kebakaran dan kondisi kedaruratan lainnya. Instansi ini tidak hanya berperan pada saat terjadi bencana, melainkan juga dalam pelaksanaan fungsi preventif dan edukatif bagi masyarakat. Dinas Pemadam Kebakaran Banyumanik merupakan unit pelaksana teknis di bawah koordinasi Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Semarang yang bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban, ketenteraman umum, dan pelayanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit ini memiliki wilayah kerja di Kecamatan Banyumanik, sebuah wilayah dengan karakteristik urban yang meliputi kawasan pemukiman padat, fasilitas publik, dan kawasan perkantoran, serta berdekatan langsung dengan kawasan Universitas Diponegoro, salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Indonesia. Keberadaan kampus ini tidak hanya menambah kepadatan demografis, tetapi juga meningkatkan potensi kerawanan terhadap risiko kebakaran, baik di area laboratorium, asrama mahasiswa, maupun kawasan komersial yang tumbuh di sekitarnya. Untuk menjamin responsivitas terhadap keadaan darurat, kantor ini beroperasi secara kontinu selama 24 jam setiap harinya, dengan didukung oleh sumber daya manusia profesional, serta sarana dan prasarana yang memadai. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemadam kebakaran didasarkan pada sejumlah norma, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Adapun norma-norma hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan urusan kebakaran sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah daerah berkewajiban memberi layanan ini kepada masyarakat guna menjamin perlindungan dari ancaman kebakaran dan resiko kedaruratan lainnya. Lalu yang kedua, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal urusan kebakaran, yang mengatur secara rinci mengenai parameter teknis layanan kebakaran, termasuk waktu tanggap darurat, ketersediaan personel, dan kualitas sarana penunjang operasional. Lalu yang ketiga, di tingkat lokal, Peraturan Daerah Kota Semarang tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menegaskan keberadaan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan ini. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran bukanlah sekedar bentuk inisiatif administratif, melainkan perintah langsung dari sistem hukum nasional dan daerah yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari kewajiban negara terhadap rakyat. Salah satu layanan yang menjadi fokus utama dari Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan Banyumanik adalah penanggulangan kebakaran. Pelayanan ini merupakan bagian dari jenis pelayanan non-perizinan langsung yang bersifat reaktif terhadap situasi darurat. Baik, berikut kami sampaikan tugas pokok fungsi dari pemadam kebakaran, salah satunya yaitu pemadaman kebakaran. Kita wajib menggunakan APD alat pelindung diri, dari sepatu, baju, celana, sampai helm dan sarung tangan. Untuk respon time kami untuk sampai ke lokasi kebakaran, setelah telepon masuk ke kami, respon time-nya 15 menit sudah harus sampai di lokasi. Nanti untuk setelah sampai di lokasi, armada pertama yang sampai sudah langsung melaksanakan pemadaman. Nanti mungkin untuk APD kan sudah siap semua, alat-alatnya sudah siap semua, di sana tinggal eksekusi saja. Yang jelas untuk pemadaman tidak bisa langsung ke penyemprotan titik apinya. Kita melokalisir dulu, kita semprot samping kanan kiri dulu, setelah dirasa aman baru kita semprot di
titik apinya, atau mungkin kita bisa nanti pakai 2 bukaan selang, jadi nanti yang satu bisa melokalisir, yang satu bisa berusaha memadamkan api tersebut. Sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 28A dan pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwasanya setiap orang memiliki hak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, serta memperoleh perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya. Dalam kerangka penegakan hak-hak konstitusional tersebut, keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya negara dalam memberikan rasa aman dan perlindungan nyata kepada masyarakat. Pelayanan publik dalam pelaksanaannya tidak boleh hanya berhenti pada pemenuhan aspek administratif semata. Lebih dari itu, pelayanan publik harus dijiwai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, profesionalitas, serta integritas dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan Banyumanik telah membuktikan komitmen tersebut. Melalui pelayanan yang terukur, terstandar, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, mereka berkontribusi nyata dalam menjamin terpenuhinya hak warga negara atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk ancaman kebakaran serta situasi kedaruratan lainnya. Video ini kami susun sebagai bagian dari tugas akademik mata kuliah Hukum Pelayanan Publik. Oleh kami, saya Maulana Rizky Ardiono, Dan saya, Mirza Muhammad Juarizafa, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan Banyumanik atas dedikasi, keberanian, dan konsistensi mereka dalam mewujudkan pelayanan publik yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi dan prinsip negara hukum. Semoga upaya ini menjadi kontribusi nyata bagi terwujudnya keselamatan, kesejahteraan, serta perlindungan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.